Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke. Hari ini gue ngecek Oke. Halo Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Jumat tanggal 15 Juli 2022. Jadi kemarin IHSG ditutup menguat 0,7%, 49 poin ke level 6.690 dengan nilai transaksi 10,5 triliun ya. Adapun most active stoknya 5 diantaranya BBRI, BBCA, BMRI, ASII, dan ADRO. Sementara untuk investor asing mencatatkan net sell senilai 465 miliar dengan top sell saham 5 saham diantaranya BBRI, BMRI, BBCA, Antam, dan BBNI. Oke, kita masuk ke Amerika dulu ya. Jadi review perdagangan Amerika. Jadi quarterly result dua bank besar di Amerika di bawah ekspektasi pasar membuat Wall Street sempat tertekan hampir 2% di awal perdagangan. Ekspektasi laba meleset setelah perbankan menaikkan loan loss provision mengantisipasi NPL di kuartal kedua tahun ini. Investor juga merespon negatif inflasi level produsen yang melampaui ekspektasi dengan PPI final demand bulan Juni naik 1,1% secara bulanan dan 11,3% secara tahunan. Perbankan tengah menghadapi inflasi tinggi yang mengkhawatirkan masyarakat dan ekonomi soft landing dengan tendensi ke arah hard landing. Tekanan mereda setelah saham teknologi mendorong penguatan Nasdaq dan pernyataan Gubernur Fed Christopher Waller yang mendukung kenaikan Fed Fund Rate hanya 75 basis dibanding kenaikan 100 basis pada akhir Juli mendatang. Oke, kita masuk ke IHSG. Jadi kemarin ekspektasi kenaikan surplus trade balance dan pertumbuhan ekspor menjadi katalis positif mendorong technical rebound IHSG menguat 49 poin ke 6.690. Trade balance Indonesia Juni diproyeksikan surplus 3,5 miliar US dollar dan ekspor diproyeksikan tumbuh lebih dari 30% secara tahunan. Seiring nilai tukar rupiah yang stabil terdepresiasi di kisaran level 15.000 per US dollar. Di sisi lain, investor tetap mencermati investor asing yang kembali catatkan net sell dan perkembangan isu BI 7 days reverse repo rate Juli yang berdasarkan survei data Bloomberg tetap bertahan di level 3,5%. Oke, kami memproyeksikan IHSG bergerak upward dengan kisaran 6.600 hingga 6.800. Kita masuk ke company news, ada dari Charon Pokpan Indonesia setelah lulus audit dan dari Singapore Food Agency mulai melakukan ekspor perdana produk unggas ke Singapura senilai 40 miliar rupiah ya. Oke, yang kedua Sumber Alvaria Trijaya AMRT yang telah menambah gerai baru sebanyak 645 gerai pada semester 1 tahun ini, sehingga total jumlah gerai di seluruh Indonesia mencapai 17.173 gerai. Yang ketiga ada dari Friend ya. Jadi guna menjadi game changer dalam sektor teknologi digital di Indonesia, Smartfren Telkom membangun digital infrastructure platform sebagai upaya untuk mencapai target. Kita masuk ke makroekonomi domestik. Jadi pajak karbon tetap berlaku di tahun ini. Pemerintah telah 2 kali menunda penerapan pajak karbon. Terakhir penerapan pajak karbon yang sedianya ditetapkan pada Juli tahun 2022 kembali ditunda. Penundaan ini menjadi yang kedua kalinya pada tahun ini. Sejatinya pajak karbon bakal ditetapkan pada April 2022. Oke, kita masuk ke global, di mana ekonomi Singapura pada kuartal kedua tumbuh lebih lambat dari perkiraan. Data awal menunjukkan pada hari Kamis kemarin. Ekonomi Singapura tumbuh 4,8% pada April hingga Juli menurut perkiraan awal dari Kementerian Perdagangan dan Industri, lebih cepat dari angka pertumbuhan yang direvisi 4% pada kuartal pertama. Oke, kita masuk ke ekonomi kalender. Hari ini hari Jumat. Kita menantikan data trade balance. Seperti tadi kita udah bahas kita sebelumnya, diproyeksikan surplus 3,3
miliar dibandingkan bulan sebelumnya surplus 2,9 miliar. Adapun ekspor diproyeksikan tumbuh ya, terus dengan impor yang tumbuh lebih lambat. Oke, kita masuk ke corporate calendar. Hari ini hari Jumat tanggal 15 itu ada RUPS, WOOD, UFOE, TGRA, STAA, RUNS, RODA, POSA, PKPK, dan lainnya hingga BBSI. Sementara untuk kum dividen itu ada Axis, SMRA, MICE, dan KBAG. Oke, kita masuk ke technical. Kemarin ISG menguat 0,7%. Sementara untuk prediksi hari ini itu bergerak upward dengan kisaran 6.600 hingga 6.800. Adapun untuk hari ini dua saham pilihan kita itu adalah yang pertama dari Astra International ASII, kemarin menguat hampir 5%, 6.100, rekomendasi buy untuk hari ini dengan TP-nya 6.400 dan stop loss-nya 5.800. Saham pilihan kita yang kedua ada dari perusahaan gas negara Pegas, kemarin menguat hampir 2%, 15.70, rekomendasi buy untuk hari ini dengan TP-nya 1.600 dan stop loss di 1.520. Oke, demikian untuk hari ini, terima kasih.